Assalamualaikum. Kalau kita melihat rangkaian LED pada Arduino yang nyala seperti ini kan ada sekitar berapa ini ya? 7 LED ya, 7 LED yang nyala. Dia terhubung pada rangkaian digital pin yang ada pada Arduino. Itu sebenarnya kalau kita ubah speednya, masing-masing LED ini sebenarnya nyala secara bergantian ya. Jadi kalau misalnya saya ganti, artinya pada konfigurasi semacam ini, input coding yang kita masukkan ke Arduino, kita menggunakan sistem array. Jadi kita mengarray beberapa pin ini untuk aktif secara bersamaan ya. Tapi untuk digital outputnya, untuk output terhadap LED-nya itu kita memberikan timing. Nah, ini kita sebut dengan loop iteration, loop yang berulang. Pada osiloskop itu kita bisa melihat ya, ini ada pin channel 1 yang warna kuning itu saya hubungkan pada LED yang pertama ya, kemudian yang channel 2 LED saya hubungkan pada LED yang kedua, dan ini representatif untuk semua LED. Jadi antara LED 1 ini dengan LED 2 dia ada timing sebesar 10 milisecond. Setelah 10 milisecond LED 1 nyala, dia mati, terus kemudian LED yang kedua yang aktif selama 10 milisecond juga. Terus kemudian LED yang ketiga, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini karena saya ada keterbatasan channelnya, hanya ada 2 channel, jadi saya hanya merepresentasikan 2 channel yang ada di sini. Oke, kalau kita lihat di persambungannya ya, konfigurasinya, jadi kita menggunakan resistor 220 ohm dan LED. Karena Arduino ini outputnya dari masing-masing pin ini dia hanya mampu sampai 20 mA, jadi kita tidak bisa memberikan arus yang lebih, sehingga yang bisa kita pakai adalah LED semacam ini ya. LED ini punya voltage drop 1,8 volt, sehingga rata-rata pada satu pin ini kita mendrive ke arus itu 14,5 mA. Masih oke lah, masih cukup ya, karena masih di bawah ambang dari kemampuan Arduino nya. Kalau mau menggunakan power LED yang sampai menyilaukan mata ini, sampai yang biasanya dipasang di kendaraan-kendaraan itu ya, itu kita membutuhkan rangkaian analog lagi di luar dengan menggunakan current source. Jadi LED-nya menggunakan power LED itu tidak bisa langsung dihubungkan dengan Arduino-nya. Jadi Arduino hanya untuk sebagai trigger aja. Seperti ini. Jadi ini terhubung masing-masing di pin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini yang akan kita array pin-pin ini menggunakan coding yang akan kita inputkan ke sketch-nya. Jadi terhubungnya di sini ya. Kalau ini kan hanya untuk golongan analog dan power supply. Nah, ya, kita menghubungkan yang ada di sini. Baik, penginputan arrays pada ini ya, pada Arduino. Yang pertama kita harus memberikan statement dulu tentang arrays untuk pinnya ya. Jadi di sini kita ketik constant integer. Misalnya kita namai pinku gitu lah. Pinku, terus kemudian kita kasih misalnya kotak bracketnya. Kalau bracket kan yang itu ya. Kalau ini kotak ya, yang kotak bracket ini. Terus kemudian kita kasih sama dengan, lalu kita pakai curly bracket ini, kita masukkan pin 2 sampai 8 ya, kita pisahkan dengan koma 8. Nah, kemudian kita tutup ya curly bracketnya, lantas kita akhiri dengan semikolon. Jadi jangan lupa untuk mengakhiri setiap statement ini dengan semikolon seperti ini. Nah, kemudian misalnya kita kasih integer timer ya. Nah, ini nanti bisa macam-macam. Jadi untuk timer secara default di Arduino kita hitungannya milisecond. Misalnya saya masukkan 100. Oke. Jadi kita sudah mendeklar pinnya, kemudian timernya, lalu di void setup ini baru kita aktifkan pin dari 2 sampai 8 itu kita declare sebagai output. Maka untuk loop iteration kita gunakan perintah for.
Jadi kayak gini, ini saya kasih ruang dulu. Nah, ini saya kasih perintah for integer, for integer pinku. Nah, dia yang dari pin 2 sama dengan 2, terus kemudian sampai pinku kurang dari sama dengan 8. Nah, kemudian pinku ini pinku plus ini artinya dia bertambah ya, dari pin 2 sampai 8 dia naik terus. Namanya increment istilahnya. Nah, ini kita tutup ininya ya, kurungnya ya, kudu dikurung, ini gak dikurung muncul. Oke, nah jadi ketika kita sudah mendeklar for integernya, kita masukkan pin mode sebagai pinku sebagai output. Jadi cara bacanya seperti ini, pin mode berarti pin apa? Pinku ya, pinku output. Oke, nah kemudian kita akhiri salah sebagai output. Nah, dari void setup ini kan dia setup yang hanya terjadi sekali ya, dia tidak loop. Nah, ketika ini sudah kita set sebagai output, artinya untuk pin dari, cara bacanya simpelnya kayak gini lah, untuk pin dari pin 2 sampai pin kurang dari sama dengan 8 ya, itu pin secara berurutan naik, dia berlaku sebagai output. Oke, nah pada saat output ini emang mau diapain ketika output? Ya, ini kita masukkan ke void loop. Kita gusuk aja, bingung. Oke, jadi saya kasih ruang dulu. Di sini kita kasih apa tulisan nih kawan? For integer lagi, for integer pinku sama dengan 2 ya, sampai pinku yang piro itu lebih kurang dari sama dengan 8 ya. Itu terus kemudian kita sama increment, kita kasih increment gini. Oke. Nah, kemudian kita buka ini apa? Digital ya, kita write ya, langsung digital write, nulisnya digital terus write nya ini kudu gede gini, digital write pinku high ya. High ini artinya on, jadi ada 5 volt dia langsung masuk ke pin ini secara berurutan. Nah, masing-masing urutan ini kita kasih delay ya, supaya nggak nabrak timingnya, sehingga kita bisa lihat timer selang waktunya masing-masingnya. Kita masukkan timer karena kita sudah memasukkan timer pada ini di awal ini ya, integer timer 100 milisecond. Jadi kita nggak perlu memasukkan 100, tapi cukup memanggil variabelnya delay timer. Terus kemudian kita digital write lagi, digital write pinku low kan berarti. Oke, nah sebenarnya sesimpel itu ya sebenarnya. Ini sudah kita tutup. Ini sebenarnya cara membacanya kan berarti untuk pin dari 2 sampai pin 8 secara berurutan, maka pinku ini nyala, kemudian dalam waktu 100 milisecond dia low ya kan. Lalu kemudian looping lagi untuk dari pin 2, pin 3 nya juga begitu, pin 4 juga begitu ya, mengikuti looping dari perintah yang ada di sini. Oke, kita cek dulu ya, verify. Nah, ini ada yang salah apa lagi? Compilation count does not, salah, ini salah ketik, bukan count tapi constant integer. Kok huruf gede, constant integer. Sorry, saya ngetiknya nggak bisa secepat yang kayak nang video-video ya, sing klek bareng ngono. Dadi mau tulisannya. Oke, tangan saya juga keganjil kamera soalnya. Oke, kita verify. Oke, ini
Kalau sudah ada verifikasi tidak ada error, ya sudah kita upload ke apa jenenge, ke Arduino-nya, ke rangkaian kita. Nah, kita lihat di rangkaian ini kan belum aktif ya. Ini yang saya duding-duding ini belum aktif ya. Jadi kita upload. Oke, ketika kita upload, nah itu kan dia nyala secara bergantian. Nah ini kan kalau dengan timing yang 100 milisecond ya, ini panjang banget ini. Jadi antara channel 1 sampai 2 panjang ya. Kalau misalnya saya ubah ke 20 milisecond, mungkin 20 milisecond ya. Nah, kalau saya ubah di 20 milisecond seperti itu speednya yang terjadi pada LED-nya. Nah, di timingnya pada osiloskop ini seperti ini. Jadi LED 1 nyala selama 20 milisecond, dia kemudian bubuk, kemudian yang LED 2-nya yang nyala. Oke, kalau kita lihat di channel 2 itu ya, pada channel 2 saya pindahkan probe-nya itu ke LED yang ketiga misalnya. Nah, maka dia akan berada di sini yang untuk LED yang ketiga, yang keempat di sini, yang kelima, 6, 7 dan 8 dia persis di belakangnya ini, di belakang dari LED pertama ya. Jadi dia looping, jadi dari ketika sudah masuk ke LED ke-8 dia kembali lagi ke LED ke-1. Nah, seperti itu yang terjadi pada konfigurasi ini ya, yang kita sebut dengan loop iteration. Pengulangan loop yang berulang. Oke, itu dulu video yang seputar tentang basic Arduino Uno ya, yang bisa saya paparkan di sini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.